Sekarang jawaban atas pertanyaannya. Di kolom komentar ada seseorang yang menulis, kenapa kalian dulu bilang DETB, pengembangan, tapi sekarang malah bicara soal produksi massal. Jadi apa yang bisa kamu katakan? Dengar-dengar kabar tapi tidak tahu pasti apa yang terjadi. Ini berkaitan dengan video yang kemarin diunggah di kanal. Video ini pada dasarnya menjelaskan bahwa mesin-mesin kami dalam proses pembuatan, dalam teknologi pembuatan, dalam tingkat kerumitan pembuatannya tidak kalah dengan mesin-mesin dengan lilitan biasa. Dari segi tingkat kesulitan dan semua prosesnya bahkan lebih sederhana. Dan mesin-mesin ini dapat diproduksi dengan peralatan dan teknologi yang sudah ada saat ini. Penjelasan ini ditujukan kepada para penentang kami. Karena di mana-mana diceritakan dongeng bahwa lilitan-lilitan ini sulit dibuat, tidak bisa dibuat dengan peralatan biasa dan omong kosong lainnya. Nah, informasi ini diberikan khusus untuk para penyebar omong kosong. Tidak lebih dari itu. Kedua, agar pelanggan merasa benar-benar puas, mereka harus diperlihatkan tidak hanya pengembangannya saja, tetapi juga secara jelas teknologi implementasinya, dan untuk itu harus ada produksi batch percobaan terlebih dahulu. Hal ini juga sudah kami bahas sebelumnya. Batch percobaan ini dibuat di peralatan yang relevan, dan dengan cara ini juga ditunjukkan bahwa seluruh teknologi ini dapat diimplementasikan tidak hanya pada peralatan kami saja, tetapi juga pada peralatan yang bisa kami beli dari saudara-saudara kami, orang Tiongkok. Jadi tidak ada yang melampaui doktrin yang telah diumumkan sebelumnya, tidak terjadi dan tidak sedang terjadi. Dan fakta bahwa ini diproduksi, inilah cuplikannya, inilah proses penarikan lilitan. Saya secara khusus menjelaskan secara umum dalam video-video ini bahwa ini adalah peralatan biasa. Di sini juga ada pekerja, tapi Anda mungkin tidak memperhatikan cuplikan ini, di mana sedang dilakukan proses pembuatan alur stator dan seluruh mesin tidak diperlihatkan sepenuhnya. Titik. Mesin ini dibuat dengan teknologi kami yang volumenya 10-15 kali lebih kecil dibandingkan mesin standar buatan Tiongkok. Dan kami tidak mengungkapkan rahasia dagang kami, di sini tidak ada yang diperlihatkan. Di cuplikan itu hanya diperlihatkan bagaimana pita bahan isolasi dari Isoflex berjalan, dan tidak lebih dari itu. Jadi mari kita tidak berfantasi, mari kita benar-benar perhatikan dengan seksama informasi yang kita berikan. Titik. Jika Anda ingin mengkritik, silakan. Kritik yang bersifat konstruktif selalu kami sambut baik. Kenapa kita terus membahas drone saja? Saat ini, robotika berkembang sangat pesat. Kita seharusnya punya prospek besar di bidang ini. Apakah ada calon pelanggan potensial di bidang ini? Dalam robotika ada 3 komponen utama, yaitu motor dengan pengontrolnya. Kita sudah punya mesin yang bisa dipasang. Pengontrol yang sama seperti di angle grinder juga ada. Mengadaptasikannya ke sana tidak sulit, perangkat lunaknya juga sudah ada. Nah, untuk reduktor gelombang, kita tidak punya reduktor gelombang, jadi itu harus dibeli. Oleh karena itu, kita akan punya sesuatu untuk ditawarkan di bidang robotika. Terlebih lagi, sekarang di Tiongkok sudah dibuat cetakan khusus untuk pengecoran klem atau traves, yaitu bagian depan dan juga bagian belakang, tempat bantalan dipasang, rotor dipasang, dan juga encoder pada mesin, titik. Semua ini dipasang karena pada awalnya kami menguji yang 2 balok dan sekarang yang 4 balok. Komponen-komponen itu akan dicetak menggunakan mesin pengecoran bertekanan tinggi. Jadi satu set akan selesai dibuat dalam waktu kurang dari setengah menit. Terima kasih. Apa yang terjadi jika tahun ini kita tidak dapat dokumen mulai beroperasi? Apakah kita harus mulai proses dari awal pada tahun 2026? Atau proses harus mulai dari awal tahun depan? Tidak, semuanya akan tetap berlangsung. Proses ini tidak perlu dimulai dari awal, jadi semua pekerjaan ini akan terus berjalan. Dan tetap berlanjut seperti biasa, secara terus-menerus. Namun secara bertahap, semua pemikiran besar yang tertuang dalam dokumen-dokumen itu akan diwujudkan. Dan semua tuntutan terhadap kami akan dicabut. Dan sama seperti dalam hal-hal lain yang juga sangat berlarut-larut dan memakan waktu lama, seberapapun panjang tali itu dipintal dan dirangkai, ujungnya tetap saja akan selalu ada pada akhirnya. Bolehkah tahu berapa banyak pre-order untuk angle grinder jika itu bukan rahasia? Nah, pada dasarnya kami memang sudah berhenti menghitung volumenya karena memang sudah tidak ada gunanya lagi untuk dilakukan. Karena dari mereka yang sebelumnya memesan ada yang batal, ada juga yang tidak.
Tapi pesanan tetap ada dan yang paling penting sekarang adalah kemajuan yang cukup baik. Tidak hanya dalam hal pembuatan angle grinder itu sendiri, tapi juga sudah ada solusi yang jelas untuk kemasannya dan juga pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan atau bisa dibilang opsi untuk merealisasikannya dengan daya baterai juga sudah mengalami kemajuan yang sangat baik. Bahkan ada dua opsi yang dipertimbangkan di sana, yaitu baterai individual atau satu set baterai yang digunakan pada alat-alat produksi massal ditempatkan dalam sebuah kotak khusus lengkap dengan pengisian daya dan penyeimbang. Semuanya sudah tersedia. Dan jika terjadi sesuatu dengan baterainya, kamu selalu bisa membeli di toko dan mengganti satu sel saja. Pilihan-pilihan seperti ini menurut saya pribadi memang cukup masuk akal. Apakah ada rencana untuk menerapkan sistem pemantauan beban mesin dan penggunaan sumber daya energi? Itu sedang dilakukan. Dan untuk sumber daya energi juga, saya sudah menceritakan tentang program yang sedang diterapkan saat ini. Begitu kami menyelesaikan pekerjaan pemasangan peralatan, para teknisi listrik akan tersedia, lalu pemasangan sakelar akan dimulai seperti di hotel, di mana kamu memasukkan kartu, lampu menyala, cabut kartunya, pergi. Agar orang tidak meninggalkan lampu menyala di ruangan yang tidak selalu digunakan. Di tempat yang sering didatangi oleh banyak orang seperti ruang ganti, toilet, dan ruang sanitasi, di sana lampu akan dinyalakan dengan sensor gerak. Selain itu, pekerjaan akan dilakukan sesuai rencana. Untuk penggantian pada peralatan yang paling sibuk yang dilengkapi dengan motor asinkron, dilakukan penggantian lilitan pada motor-motor tersebut dari standar menjadi lilitan gabungan. Ngomong-ngomong, motor pertama sudah beroperasi. Karena keadaan terpaksa, namun demikian kami memutuskan untuk tidak mengganti. Peralatannya sudah datang, namun motornya rusak. Jadi kami perbaiki agar tidak perlu membeli motor baru. Porosnya sudah dimodifikasi, tidak standar. Karena itu, diputuskan untuk melepas lilitan lama dan sekarang sedang dipasang lilitan gabungan. Sehingga peralatan akan beroperasi dengan motor yang menggunakan lilitan gabungan dengan teknologi Slavianka. Terima kasih.